Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, pasti sudah tidak asing dengan istilah hukum karma. Dengan mengenal istilah hukum karma, biasanya manusia akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, sehingga tidak terjadi keburukan di masa mendatang. Sebenarnya, adakah hukum karma itu? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khasanah keislaman untuk umat. Sebelum menilai keberadaannya, sebelumnya perlu memahami arti dari hukum karma. Dalam agama Hindu, karma adalah konsep perbuatan yang menyebabkan seluruh siklus kausalitas, sehingga dalam konsep karma, semua yang dialami manusia adalah hasil dari tindakan kehidupan di masa lalu dan sekarang. Efek karma dari semua perbuatan dipandang aktif, membentuk masa lalu, sekarang, dan pengalaman masa depan. Lantas, bagaimana pengertian karma menurut para tokoh Islam? Menurut Syekh Muhammad Sholeh Munajjid, dalam fatwa Islam, masyarakat Hindu beranggapan bahwa hukum karma ini berlaku bagi semua makhluk, itulah hukum mutlak yang tidak menerima kompromi. Hukum karma akan senantiasa menyertai dan mengintai setiap saat. Karena itu, semua tindakan yang baik maupun yang buruk pasti ada balasannya. Semua perbuatan buruk yang dilakukan ada hasil yang akan menimpa kita. Dan seluruh perbuatan baik yang kita lakukan akan dibalas dengan setimpal. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fi Al-Adyan wa Al-Mazohib wa Al-Ahzab wa Al-Mu'asyirah dinyatakan, karena menurut masyarakat India, hukum balasan artinya merupakan aturan Tuhan di alam ini, yang dibangun di atas prinsip keadilan semata. Keadilan ini pasti akan terjadi dan tidak bisa dihindari, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan masa mendatang. Balasan satu fase kehidupan ada pada fase kehidupan yang lain. Dunia menjadi negeri ujian, sebagaimana dunia merupakan negeri balasan. Lebih lanjut, dalam Al-Mawsu'ah ini juga dinyatakan, setiap manusia akan kembali dilahirkan dan mati. Selama karma ini melekat pada ruhnya, jiwanya tidak akan bisa lepas, sampai terbebas dari karma. Ketika semuanya yang diinginkan mencapai puncaknya, disitulah dia bisa hidup kekal dalam kenikmatan yang disebut tingkatan nirwana. Sahabat, seperti yang kita pahami, agama dan prinsip hidup yang dianut masyarakat Hindu adalah agama berhala. Prinsip mereka dibangun berdasarkan keyakinan yang salah dan hayalan-hayalan kosong. Sementara hukum karma adalah turunan dari akidah sesaat yang mereka yakini dan mereka jadikan sebagai prinsip hidupnya. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal yang menunjukkan kesesatan keyakinan hukum karma. Pertama, keyakinan ini adalah akidah palsu, buatan manusia. Sama sekali tidak dibangun berdasarkan dalil wahyu ilahi yang maksum dari kesalahan. Keyakinan ini murni turunan dari akidah sesat agama berhala. Kedua, hukum karma dianggap aturan yang berlaku bagi semua makhluk. Semua harus tunduk pada aturan ini, bisa mengatur takdir dan memberikan balasan terhadap semua amal. Padahal ini adalah keyakinan kekafiran, karena hanya Allah lah Al-Muhaimin yang mutlak mengatur. Dia mengatur segala urusan dan dialah yang menghisap perbuatan manusia. Ketiga, keyakinan ini merupakan bagian dari akidah yang batil, bisa mengantarkan manusia pada tingkatan bebas selamanya. Itulah tujuan hidup tinggi menurut mereka. Di sisi lain, karma merupakan balasan bagian setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Karena itu, orang tidak bisa lepas dari hukum ini selama karma masih ada. Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi istilah hukum karma ini? Sebagai manusia dengan kemurahan Allah, kaum muslimin dibimbing dengan ajaran agama yang benar, sehingga tidak butuh keyakinan menyimpang semacam hukum karma. Sebagai seorang muslim, cukup bagi kita memahami firman Allah di surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Siapa yang beramal kebaikan seberat telur semut,
dia mengetahuinya. Dan siapa yang mengamalkan keburukan seberat telur semut, dia mengetahuinya. Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Berdasarkan firman Allah tersebut, maka sudah semestinya manusia berbuat kebaikan sekecil apapun perbuatan manusia. Baik kebaikan ataupun keburukan, tidak akan ada yang luput dari perhitungan Allah Ta'ala. Salah satu doa yang bisa sahabat amalkan agar senantiasa terhindar dari sifat tercela adalah berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku kerjakan dan dari keburukan apa yang belum aku kerjakan. Hadis riwayat Muslim nomor 2716. Sahabat, sudah sepatutnya kita mempercayai hal-hal yang telah terbukti kebenarannya dalam Islam, sebagaimana seorang Muslim. Jika memang diwajibkan untuk berbuat kebaikan, semoga Allah senantiasa melindungi kita dari keburukan dan pengaruh negatif. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.